Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, perkenalkan nama saya Zahabia sebagai presentator. Nama saya Ilham sebagai pemain peran pertama. Nama saya Robiatul Adawiyah sebagai kamera dan editing. Nama saya Risa sebagai pemain peran kedua. Kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan tugas kelompok lompat jangkit. Pertama-tama, pengertian lompat jangkit. Lompat jangkit adalah suatu bentuk gerakan lompat yang merupakan rangkaian urutan gerakan yang dilakukan dengan berjingkat, hop, melangkah, step, dan melompat jump untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Kedua, teknik dasar lompat jangkit. Pertama, awalan. Awalan atau ancang-ancang. Ancang-ancang atau awalan merupakan tahapan lompat jangkit yang bertujuan untuk mendapatkan kecepatan pada saat melompat. Awalan lompat jangkit dilakukan dengan lari secepat mungkin sebelum bertumpu pada saat balok tumpuan. Yang kedua, tolakan atau tumpuan sudah termasuk dalam satu kesatuan, yaitu hop jingkat, kedua step langkah, yang ketiga jump lompat. Pertama, gerakan jingkat hop. Dalam lompat jangkit, gerakan hop adalah gerakan 2 kali menumpu kaki yang sama dengan tidak menghambat kecepatan dari awalan. Pada tahapan jingkat hop ini, pelompat jangkit disarankan memakai kaki terkuat untuk mengambil tolakan secara optimal. Yang kedua, fase gerakan langkah step. Dalam rangkaian gerakan langkah, lompat jangkit adalah tolakan kedua setelah mendarat dari awalan dan tahapan jingkat hop. Teknik gerakan step dalam lompat jangkit. Teknik gerakan step dalam lompat jangkit dilakukan dengan mengayunkan kaki lain dari belakang menuju ke depan secara bersamaan saat kaki kanan diangkat atau ditolakkan. Gerakan lompat jump. Dalam lompat jangkit, pelompat jangkit disarankan untuk memposisikan badan condong ke depan dengan cara membungkukkan badan serta sedikit mengangkat pinggul. Ketika membungkukkan, pelompat jangkit menghambat aliran udara dari depan sehingga bisa memperoleh capaian jarak jatuh di area sasaran. Ketiga, sikap atau gerakan badan di udara atau melayang di udara. Sikap atau gerakan badan di udara ada hal penting yang perlu diperhatikan agar pemain dapat melakukan gerakan selanjutnya dengan mulus dan tanpa hambatan. Sikap atau gerakan badan di udara dapat berupa menggantung, berjongkok, dan berjalan di udara. Pemain harus berusaha untuk dapat membawa titik berat badannya selama mungkin di udara agar dapat mencapai jarak lompatan sejauh-jauhnya. Yang keempat, sikap mendarat. Sikap mendarat dapat lompat jangkit memiliki sejumlah kesamaan dalam olahraga atletik lainnya, yakni pada lompat jauh, sikap mendarat dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, baik untuk gaya jongkok, gaya menggantung, maupun gaya jalan di udara. Yang kelima, ada ukuran lapangan lompat jangkit. Lintasan lompat jangkit berukuran panjang 40 meter dengan lebar 1,2 meter. Lintasan dapat berupa tanah merah bata atau karet. Akan tetapi, untuk gelaran multi-event seperti PON atau Pekan Olahraga Nasional, SEA Games hingga Olimpiade, trek lintasan berupa karet. Papan tumpuan. Jika papan tolakan pada lompat jauh terletak tepat di depan bak pasir, papan tumpuan lompat jangkit sedikit lebih jauh dari bak pasir. Antara papan tumpu ke bak pasir dalam lompat jangkit adalah 11 atau 13 meter. Jarak 11 meter untuk kategori putri, sementara 13 meter untuk kategori putra. Ukuran balok atau papan tumpuan adalah panjang 1 meter dan lebar 20 cm. Bak pasir.
Untuk daerah pendaratan atau bak pasir berukuran 7-9 meter dan lebar 2,75 meter, bahan pasir dapat berupa pasir pantai yang sudah disaring sehingga halus atau pasir silika. Mengapa lompat jangkit menggunakan media bak pasir? Karena agar atlet atau pelompat tidak cedera saat mendarat. Yang keenam adalah atlet pelompat jangkit juga harus mengetahui apa saja pelanggaran yang akan membuatnya didiskualifikasi seperti di bawah ini. Yang pertama, tidak hadir setelah 3 kali namanya dipanggil panitia. 2. Melakukan tumpuan dengan menggunakan 2 kaki. 3. Melakukan pendaratan di luar batas bak lompatan. 4. Menyentuh tanah yang ada di belakang garis batas tumpuan dengan bagian tubuh manapun, baik ketika melakukan ancang-ancang lompatan maupun ketika berlari kencang tanpa melakukan tolakan. Yang kelima, melakukan tolakan dari luar ujung balok tumpuan, baik sebelum maupun sesudah garis perpanjangan garis tumpuan. Yang keenam, ketika melakukan pendaratan, atlet sengaja atau tidak sengaja menyentuh tanah di luar batas pendaratan atau bak lompat sebelum melakukan pendaratan yang benar pada bak pendaratan. Yang ketujuh, setelah melakukan lompatan dengan sempurna, atlet justru berjalan balik melalui bak lompat atau kembali ke arah awalan setelah melompat atau melakukan pendaratan dengan gerakan salto. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Jika ada kesalahan kata atau gerakan saat melakukan praktek, mohon dikritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.